bisa kembali sama-sama berkumpul, kita menyatukan hati kita, frekuensi kita kepada Tuhan. Dan hari ini hati saya tergerak untuk membawa satu judul waktu Pak Andreas bilang sama saya, Bu Dewi, bawa firman Tuhan ya. Wah, ya Pak. Beberapa detik saya bilang, Tuhan, oke, itulah, karena saya tahu juga saat-saat akhir-akhir ini mungkin ada beberapa Bapak Ibu Saudara yang tahu, karena suami saya sedang isoman, ya. Jadi puji Tuhan, Tuhan Yesus itu dahsyat gitu loh. Dan ini hari yang sejak suara saya kedengeran nggak? Jelas. Kedengeran ya. Jadi hari ini sejak antigen, terus PCR hari Senin kalau nggak salah tanggal 7 di hasilnya adalah positif. Wah, saya juga bingung gitu ya. Saya juga akhirnya dicek juga ya. Puji Tuhan, saya negatif. Hari-hari saya sekarang ini saya adalah suster. Waktu itu juga antigennya saya yang buat antigen. Saya dengan iman aja gitu. Saya pakai masker, saya percaya Tuhan yang memberikan saya imun yang kuat di dalam Tuhan. Dan puji Tuhan tanpa terasa apa-apa gitu, tanpa terasa apa. Ini sudah hari yang ke-6. Dari kenanya itu udah hari ke-8 kalau nggak salah. Hari dari PCR hari yang ke-5. Kita harus beriman kuat di dalam Tuhan, karena kita juga udah divaksin. Kalau gelombang si COVID Omikron ini datang cuman singgah sebentar, cuman membuat kita kadang-kadang lebih dekat sama Tuhan. Tapi puji nama Tuhan, di saat-saat demikian tuh suami saya tuh dia di kamar sendiri, saya di kamar yang lain. Jadi dia lebih intens itu dengar pujian, setel lagu. Jadi saya bilang, oh Tuhan, pasti engkau ada pesan-pesan khusus terhadap diri suami saya. Gitu. Jadi apapun yang di dalam kehidupan ini kita selalu katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu dahsyat. Karena di balik perkataan kita ada kuasa yang merubah paradigma kita. Saya rindu hari ini kita akan saya akan membawa perikop firman Tuhan tentang kuasa perkataan. Kuasa perkataan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kurang bisa. Yang ininya kemana ya Pak? Kalau mau lihat satu aja. Bentar ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Pak texting Tapi sih kelihatan dari laptop. Itu suaranya aku kenal. Kelihatan ya? Nah, hari ini judul daripada firman Tuhan pada waktu Pak Andreas bilang katakan bahwa firman Tuhan ya. Terus saya berdoa sama Tuhan, apa yang harus saya sampaikan ya, gitu. Terus beberapa saat saya berdoa, di hati saya bilang terdekat, baru masuk puji Tuhan. Jadi saya hari itu saat itu, wah kayaknya saya balas WA-nya pada saya terdekat saya membawakan firman Tuhan, kuasa perkataan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat ini gambar gitu ya. Jadi gambar ini saat ilustrasinya seorang ibu yang sedang marah-marah sama anaknya, ya. Marah-marah sampai anaknya tuh dia. Terus tetangganya lihat, ada apa sih ya? Nah, kadangkala kita nggak ngontrol
perkataan kita, marah-marah kita sama anak-anak itu kadang-kadang membuat nggak terkontrol lagi gitu loh. Kita nggak tahu sampai orang lain bisa mendengar suara kita. Nah, selanjutnya saya ambil dari Roma 8 ayat 10 sampai ayat 9 sampai 10. Di sini langsung nggak sih kata-kata sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya gini, pengakuan mulut kita itu dengan iman kita. Kita percaya, mulut kita ngomong. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Jadi keselamatan dari iman percaya itu keluar dari perkataan kita. Kita kebanyakan orang udah percaya ya, dengan mulut mengaku diselamatkan gitu kan. Terus melalui baptisan misalnya gitu ya. Nah, jadi seperti yang tadi Pak Vincent ngomong, boleh nggak nanti dibaptis? Nah, nanti situ ada step-stepnya ya. Nah, jadi kita tahu bahwa mulut itu adalah satu alat yang kita pakai, artinya tubuh yang bagian dari tubuh kita yang Tuhan izinkan kita untuk kita pakai menyuarakan sesuatu yang keluar dari dalam hati kita. Nah, kadangkala sikap hati dan sudut pandang itu salah. Sikap hati ya salah dan akan menyebabkan ada banyak hal yang seharusnya tidak terjadi, tetapi kenyataan justru terjadi dalam hidup ini. Nah, jadi kadangkala sikap hati kita ini Anda yang mut-mutan, ntar baik, ntar naik, ntar turun, ntar ini gitu loh. Jadi sikap hati dan sudut pandang kita menyebabkan ada banyak hal yang seharusnya tidak terjadi, tetapi kenyataannya justru itu terjadi. Kok jadinya begini ya? Kok jadinya begini ya? Di situ di 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup ya dan mau melihat hari-hari baik Bapak Ibu Saudara dan saya, dia harus menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang mungkin. Ya, kita harus belajar. Kita harus belajar. Saya pun belajar. Nggak ada yang sempurna. Kita semua belajar. Ya, banyak hal yang mungkin kita juga lupa, tetapi kita minta Roh Kudus untuk menyadari kita dan berpaling pada jalan-jalan yang benar untuk kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dari diri kita. Nah, di sini saya katakan saya dapat pesannya kuasa perkataan bisa mengubah keadaan dari yang baik dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi perkataan kita dari yang kita sakit, kita bisa bilang dalam nama Yesus kakiku kuat, kakiku sehat, kakiku bisa berjalan, semua sendi-sendi ototku, tulang-tulangku, dagingku, semua kulit-kulit, semua saya sembuh kembali di dalamnya. Kayak Yesaya, sembuh kita di dalam nama itu. Tetapi kuasa perkataan itu bisa membuat sebaliknya. Bahkan membuat tulang kita jadi lemas. Aduh, gue capek deh, gak bisa ke ibadah, jauh, hujan, dan sebagainya kalau onsite. Kalau job, aduh enggak deh, gue ngantuk, mau tidur aja deh gue, capek deh gue. Capek terus gitu loh. Sampai kapan? Perkataan. Akhirnya apa? Lemes. Yang kita dapatkan. Itu contoh kecil. Nah, jadi 3 prinsip penting untuk menjaga perkataan agar keluar dari mulut adalah kata-kata yang membangun, yang menasehati, dan menghibur. Jadi kata-kata yang menguatkan teman kita, yang menguatkan hati kita juga. Dewi, semangat kamu hari ini, jangan males. Katakan buat diri saya, katakan buat diri kita. Jadi bukan saja kita mengatakan, memberkati, bernubuat kepada orang, tapi bernubuat juga buat keadaan kita. Hai, semua tulang-tulang, aku pun perkatakan di saat tengah-tengah pandemik Omikron ini yang menyerang di keluarga saya perkatakan, Omikron, saya perkatakan, tubuhmu Dewi, kamu sehat ya dari kepala sampai ujung kaki semuanya, imunku kuat, sehat karena iman. Aku perkatakan, ya. Jadi di 1 Korintus
Matius 14 ayat 3 di situ dikatakan, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur. Saat kita berdoa, mungkin kita berbahasa roh. Itu roh kita berdoa bersama Tuhan. Tuhan, Roh Kudus yang mengerti apa air mata, apa tangisan kita, apa yang menjadi ini kita. Tapi kita berdoa buat rekan kita, berdoa buat sahabat kita. Mungkin saya berdoa buat guru. Awalnya saya ngundang Roh Kudus untuk hadir dengan bahasa roh. Tapi setelahnya saya bernubuat untuk guru sehat, kuat dari COVID, pulih dalam nama Yesus. Pak Alex matanya sembuh dalam nama Yesus. Itu saya katakan. Artinya keluar dari perkataan mulut kita. Nah, jadi itu yang membangun. Nah, kita tahu bahwa kita di saat-saat sekarang adalah tahun Peydet. Bahasa Ibrani, jadi tahun Ibrani 5782. Di tahun ini kita akan belajar untuk berbicara dan berkata-kata, namun bukan sembarangan. Tidak seperti kehidupan orang dunia atau anak Tuhan kan sudah diubah, kita udah dirubah ya, pembaruan budi kita. Jadi mengisi hidup kita dengan pujian pada Tuhan Yesus. Agar keluar kata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita bisa bernyanyi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, rasanya dia menjadi Raja dalam hidup kita. Terus kalau kita katakan, Engkau gembalaku yang agung, ya kan? Yang membawa apa tuh pujiannya itu yang seperti rusa rindu sungai. Rasanya kita rindu banget gitu loh sama Tuhan ya. Ada 9 buah roh yang terpancar dari kehidupan kita. Sekarang kan kita di sini di tahun ini kita mulut kita ditutup. Tapi bukan artinya mulut ditutup itu kita tidak boleh ngomong. Masker itu bisa menahan kita untuk berbicara kuat-kuat dengan orang. Tetapi roh kita, hati kita isi dengan firman. Kita isi, nanti terpancar dengan hati kita, pikiran kita itu terpancar. Ya, terpancar jadinya. Jadi ingat, ini adalah tahun Peydet. Jaga perkataan, jaga mulut, batasi semua. Jangan lupa pakai masker, ikuti prokes. Jadi pesan sponsor saya. Nah, jadi jaga mulut kita. Selanjutnya, nah, saya ingin ambil satu contoh orang Vietnam menahan bicara saat perang Vietnam. Ini tempat ini ya, ini saya pernah masuk. Kalau mungkin Bapak Ibu di sini juga mungkin udah ada yang pergi di sana tur ya. Jadi di sana waktu perang Vietnam itu mereka lawan Amerika, itu antara Vietcong dan utara dan selatan. Dan mereka diserang sama orang Amerika. Kemudian mereka buat terowongan, akhirnya buat terowongan di bawah tanah. Itu kecil banget tempat. Jadi kalau orang kegendutan nggak bisa masuk. Jadi kecil banget dan itu nafasnya banget. Nah, saudara bayangin bertahun-tahun mereka di sana, mereka menggali. Modal dia cuma cangkul sama cangkul ya sama untuk ngegali itu linggis untuk membuang tanahnya. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka tidak saling bicara. Karena kalau mereka bicara, oksigennya akan berkurang. Nah, jadi belajar kan saya kaitkan dengan mulut. Kalau kita banyak bicara, oksigen kita juga kurang. Banyak ngomel, akhirnya capek juga gitu loh. Ya, ini sekedar intermezzo aja sedikit. Nah, jadi di sini 3 hal penting bagaimana kita agar kuasa perkataan itu untuk bisa menjadi nubuat yang benar-benar pertumbuhan rohani kita. Nah, yang pertama, jaga hati dan pikiran kita. Kita jaga hati dan pikiran kita. Itu di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu udah pasti kita semua tahu ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati loh. Ya kalau orang bilang gini, ngoceh-ngoceh, marah-marah dia. Marah-marah, entah suami istri, entah pokoknya udah marah-marah. Aku sih sebenarnya sayang kamu.
hati saya emang nggak sejahat itu. Tapi udah keluar maki-makian, itu sama aja bohong. Ya kan? Karena dari hati dengan itu terpancar kehidupan kita. Jadi seperti tadi firman tadi di Roma 10 tadi awalnya. Itu kalau kita mengatakan benar-benar itu berarti pengakuan gitu loh. Jadi itu dari mana? Dari hati kita keluar perkataan kita. Nah, itu jadi dari hati keluar. Nah, kita juga harus olah pikiran kita. Semua yang baik, kata Filipi 4 ayat. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Jadi nggak usah mikirin yang lain-lain, nggak usah mikirin nanti gimana ya, kalau nanti chip itu vaksin itu ada chipnya. Oh nanti gimana ya kalau aku begini, oh nanti gimana ya harus begini. Nggak usah dipikirin. Hari ini Tuhan berkati mengucap syukur. Fokus kepada Tuhan. Karena Dia pasti yang akan mengangkat kita. Pasti Dia yang akan membawa kita kepada janji-janjinya. Nggak mungkin Dia meninggalkan kita. Pokoknya belajar aja kita. Pikirkan perkara yang di atas. Pikirkan yang di atas, itu yang terjadi di bumi. Karena kan firman Tuhan mengatakan, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Jadi bagian kita itu berpikir tentang kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menjadikan kita semuanya baik. Uncle Mike sudah Tuhan ciptakan. Sempurna adanya. Sekalipun melewati gelombang dan apa, tapi percaya di tengah gelombang itu Tuhan ada. Disitulah kita naik level lagi. Jadi kita harus kuasai alam sadar kita dan di bawah sadar ya, yang saya pernah bawa ya. Jadi kalau yang sadar kita lihat nih, oh hari ini aku lihat loh ada virus cakep banget hari ini. Sylvie, ngapa kamu tidak buka kameranya? Ayo dong Pak Alex, buka kameranya. Ini aku sadar, aku lihat gitu loh, ya kan? Tapi di alam bawah sadar saya, mungkin saya ngapain ya yang saya dulu itu, kalau yang dulu membuat saya luka, dulu perkatakan firman Tuhan yang akan mengencourage kita untuk kita bisa melawan semuanya dan mengubah semuanya menjadi kebaikan. Kuasa perkataan itu timbul dari perasaan hati kita, pikiran kita, keluar dari mulut kita. Kalau isi hati kita baik, pikiran kita baik, pasti yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang baik. Itu sudah. Nah, contoh orang yang jaga hati, kita udah tahu cerita Yusuf. Ya, dia jaga hati nggak? Jaga hati banget. Sekalipun dia dikecewain sama saudara-saudaranya, sampai si Tante Po juga dikecewain, dibuat dia begitu. Tapi dia jaga hati dia jaga kekudusan dia. Dia walaupun dia kayak mana, bahkan di ujungnya setelah pertemuan dia dengan saudara-saudaranya, dia cuma bilang di Kejadian 45 ayat 5 itu, tapi sekarang jangan bersusah hati, dia bilang sama saudaranya. Saudaranya ketakutan, waduh gimana nih ya, dia udah jadi mangku bumi, udah jadi penguasa, nanti kita dingin gimana nih ya. Tapi dia bilang, jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri. Jangan nyesalin kamu udah masukin aku ke sumur. Jangan nyesalin kamu udah jual aku, kata dia. Kira-kira begitu. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahulukan kamu. Dahsyat banget nggak? Yang percaya ini dahsyat, angkat jempol. Dahsyat banget. Jadi Tuhan itu punya rencana di dalam setiap kita yang kadang-kadang kita nggak tahu, ya. Taunya endingnya nanti damai sejahtera, sukacita. Ini Yusuf, endingnya luar biasa banget gitu ya. Nah, terus contohnya lagi Ayub, istrinya udah bilang, udah deh, ngapain lu ngikutin Allah lu, udah
tinggalin aja, lihat badan lu begini, sampai bau juga gitu kan, baunya udah ngerasanya nggak enak buat istrinya gitu. Maaf ngomong, kalau ngapa-ngapain udah nggak bisa lagi, aduh udah nggak, tinggalin aja deh. Tapi Ayub katakan di situ di Ayub 2 ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila, kata dia ya. Apakah kamu mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia tidak mengumpat. Apapun yang dia rasakan di dalam hidup dia tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya, bahkan istrinya cuma dia bilang, kok kamu begitu sih bahasanya, kok kamu nggak berterima kasih? Dulu kita dikasih kekayaan, dulu dikasih kita enak, kok kamu nggak terima kasih sih? Kalau sekarang kita lagi mengecap kayak gini, ya mensyukuri aja lah bahasanya gitu ya. Mungkin kita saat ini juga begitu, mungkin kita dulu ada duit dan dulu kayak mana, wow, udah orang-orang kayaknya deket sama kita, ya rasanya deket banget ya Bu Eka ya. Nah, tapi sekarang kok aku jauh, tapi jangan kecewa. Anak Tuhan itu seperti Ayub, kemudian digantikan berlipat-lipat. Itu kita, itu saudara dan saya. Jadi kita adalah orang-orang pemenang yang siap menerobos di masa-masa pandemik ini. Ini adalah penuaian besar. Yang percaya lambaikan tangan kalau ini adalah masa penuaian besar. Tapi Bapak Ibu Saudara, Bu Erma tuh lagi terus tuh menabur terus dia, nanti menuai. Walaupun di masa ini kita akan melewati tantangan, gelombang. Walaupun kita melewati masa penuaian, tapi ada peperangan, ya. Tapi jangan takut, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Dadanya dan tongkatnya yang menuntut kita, gelap kita, tapi percaya. Makanya baca firman, sendengkan telinganya, mendengar suara Dia. Itu menjadi tuntunan hidup saudara dan saya. Nah, yang kedua, tadi yang satu, jaga hati dan pikiran kita. Yang kedua, miliki kasih dan damai. Di 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9 dan ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia kata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki. Wow, caci maki nggak boleh loh. Dengan mencaci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberikan, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Siapa di sini yang mau menerima berkat? Berkat kesehatan, berkat umur panjang, Tante Julia, berkat umur panjang, dan saya suka-cita banget dengan Tante Julia udah pelepasan. Semua cerita-cerita lama sudah dikubur, sudah dibakar, dan Tante Julia keluar jadi pemenang. Jangan pikirin umur ya Tante, Tuhan bisa pakai sampai usia lanjut pun tetap berbuah. Tante Julia menjadi pendoa di Victory City. Ya, kita percaya Tuhan yang mengubah semua paradigma kita. Dan kalau hati kita damai, pasti Tuhan akan berkat. Gak mungkin dong orang lagi marah-marah, kesel banget, marah-marah, terus kamu saya berkati. Tulus nggak tuh katanya, ya kan? Nah, kalau hati kita damai, hati kita penuh sukacita, pasti kita bilang, wah, diberkati ya kamu, Tetsin, omsetnya meningkat. Karena perbendaharaan kata-kata, perbendaharaan sukacita di hati kita lagi melimpah-limpah. Aku nggak tahan. Aku pengen juga nyampein, Bu Emma tetap semangat, Tuhan Yesus menyertai, di kereta sekalipun, jangan banyak bicara, doa aja dalam hati, bahasa roh, Tuhan yang bela. Nah, itu kan artinya apa ya? Ada saling peduli, saling kita menopang dalam doa. Nanti kalau ada kelompok doa ya, nanti kalau Bu Erma lagi mau pergi, kirim berita, tolong doakan, saya lagi mau peperangan nih, menghadapi ini. Nah, kita yang lain memeriksa Ibu Emma.
Oh, dia lagi berperang loh, dia lagi berjuang loh. Victory Shekinah ini saya percaya kita imani, walaupun kita mungkin gereja lokal kita berbagai tempat ada, tapi Tuhan satukan wadah yang tanpa batas ini akan menerobos bangsa-bangsa. Bahkan setiap kota-kota itu ada. Dan saudara dipakai, saudara dan saya dipakai. Dan hari ini dan kemudian kita diasah terus. Paradigma kita diperbaharui. Terus pikiran hati kita diperbarui. Dan kita memilih kasih. Ada damai sejahtera di hati kita. Ada sukacita di hati kita. Dan selalu yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan firman Tuhan. Karena apa? Setiap hari kita baca firman. Itu lagi yang kita baca. Kalau kita nonton drama Korea, yang kita ngomongin drama Korea. Kalau kita nonton yang apa tuh, esai, pokoknya yang apa, ajab-ajab gitu, yang keluar yang perkataan, wih, itu begitu, begini gitu. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, yang keluar ada perkataan firman. Jadi ini masanya. Tuhan Yesus segera datang. Jangan kita jalan santai, tetapi kita harus jalan cepat. Kalau bisa kita berlari untuk mendapatkan mahkota yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Ya, kita lanjut. Nah, yang ketiga, kita perlu percaya hanya Tuhan Yesuslah yang memberikan iman dan menyempurnakan iman saudara dan saya. Dia yang memberikan iman percaya saudara dan saya kan dipilih. Udah dalam rencananya, bahkan dari kandungan ibu kita dia sudah rancang. Dia yang sedang merengga hidup kita. Dan kita harus tahu. Dan kita jangan menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah kasih buat kita. Kasian dong, darahnya sudah bercurah di kayu salib, ya kan? Kalau ibaratnya kita punya orang tua, udah susah-susah dia bekerja, mungkin dia sebagai petani, mungkin dia maaf kalau dia jadi kuli naik beca, atau mungkin orang tua saya dulu waktu dia kerja buka bengkel, terus dia waktu saat orang umur kita udah beranjak SMA, dia tahu kalau biaya hidup itu besar. Dia bilang, aduh saya tidak bisa kerja lagi masuk kolong mobil karena umur papa udah tambah tua, tulang juga mungkin akan otot-otot akan lemah. Dia akhirnya berubah usaha menjadi marketing waktu itu kalau nggak salah, apa ya permulaannya, biskuit apa, terus akhirnya apalagi akhirnya dia ketemu terakhir atap itu, kalau bapak ibu saudara pernah tahu yang Harflex James Hardy itu, bapak saya di agen tunggal di Lampung. Nah, awal startingnya tuh dia capek, kasihan, door to door naik Vespa waktu itu. Karena apa? Karena dia mau kita berhasil. Nah, anak-anaknya ngelihat dia, kan nggak mungkin dong menyia-nyiakan. Begitu juga saudara dan saya. Sudah tahu Tuhan Yesus itu disalib buat menebus dosa kita. Dan kita tahu bahwa kehidupan kita yang kita sedang tunggu-tunggu ini bukan sekedar umur sampai 80, 70, no way, bukan. Kehidupan kita yang selama-lamanya, yang abadi di sana, yang kekal selama-lamanya di sana. Itu yang kita sedang ubah saat ini. Jadi apapun yang menjadi rintangan saudara dan saya, kita tepis-tepisin dan kita asah terus. Hati kita, pikiran kita asah terus. Saya bersyukur, berterima kasih kalau Kristen sudah kembali kepada jalan. Terus pegang janji Tuhan. Jangan lepaskan. Terus baca firman Tuhan setiap hari. Udah baca firman Tuhan belum ya Kristen? Kristen ya namanya ya, Vincent ya. Kalau udah angkat tangannya. Baca firman Tuhan setiap hari? Apa ada di grup Gemar? Apa ada mau masuk di grup baca Alkitab setiap hari di Victory Shekinah? Ya, karena kalau ikut di itu mau tidak mau. Jujur saya katakan gini ya, saya bukan mempromosikan kita baca Alkitab setiap hari. Pasti saya yakin saudara baca Alkitab gitu, untuk baca mungkin renungan, ambil dari renungan. Tapi kan lompat lagi, hari ini baca Amsal, besok baca Korintus, besok baca Yesaya, besok apa sesuai dengan agenda daripada pembacaannya. Tetapi kalau saudara ikut di Gemar, gerakan baca Alkitab rutin setiap hari, itu dari Kejadian sampai Wahyu. Artinya kalau menurut tetangga, menurut sepupu kita sampai Katam. Christine mau sampai Katam baca Alkitab? Mau sampai Katam? Kalau mau nanti bergabung,
itu ada Ibu Ruth di sana nanya sama Pak Andreas, berapa ya Kak aku harus masuk di sana gitu kan. Nggak apa-apa, ikutin kita sekarang baca di aku jadi lupa. Di mana hari ini, Bu? Mazmur pasal hari ini Mazmur. Ya, hari ini kita ada di Mazmur. Hari ini kita udah di Mazmur 16-18. Ya. Jadi kalau mau nanti masuk di grup, ikutin saja. Jadi mengajar kita disiplin, melatih kita. Jadi kita kalau kayak angkat besi, pertama kita angkat 2 kilo, 3 kilo. Wah, rasanya 3 kilo enteng nih. Naik lagi 5 kilo. Ya kan? Wah, semakin hari. Jadi itu di situ perbendarahan firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab itu banyak beribu-ribu janji Tuhan. Gali terus, jangan bacanya lompat-lompat, ikutin. Uncle Mike kalau mau ikut, kasih tahu Pak Andreas, saya mau ikut, saya komitmen ikut, tapi 3 pasal setiap hari, ya. Nah, di situ kita perlu percaya kembali lagi, hanya Tuhan Yesuslah yang memberikan iman dan menyempurnakan iman kita. Kita ingin semuanya disempurnakan, ya, karena hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Kita ini dari debu, kita ini semuanya desainan Tuhan. Jadi pasti desainannya akan mirip dengan yang mendesain. Yang percaya katakan amin. Lambaikan tangan. Haleluya. Ibrani 12 ayat 2 katakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan penghinaan pun memikul salib ganti sukacita dan disediakan bagi dia sekarang yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Oh, dahsyat banget, saudara dan saya sedang dipersiapkan, ya. Nah, cara agar Tuhan Yesus menyempurnakan iman kita, maka bagian yang kita lakukan inilah di sini. Untuk penyempurnaan itu, hidup melekat, tadi kata Pak Andreas, melekat sama Tuhan, baca intim dengan Tuhan, ya. Jadi intim dengan Tuhan, hatinya melekat. Baca Mazmur 91 di ayat 14 itu sampai 14 itu poinnya. Kuncinya di sini, melekat. Jadi nanti semuanya dari 1 sampai 16 itu tercover. Terjauhan, dibentengi, dijaga malaikat Tuhan, bahkan kita berjalan pun ular ular naga, dan ini kita bisa lewatin gitu kan, dijauhkan dari mara bahaya, bahkan surat penangkap burung itu. Karena apa? Kita melekat. Waktu kita berseru, dia mendengar suara kita. Dan yang kedua, kita doa, pujian, penyembahan. Karena penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23, Tuhan sedang mencari saudara dan saya menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dan saya percaya di sini ada 28 orang bahkan lebih itu akan menjadi penyembah-penyembah yang benar di rumah Bapa nanti. Hari ini kita sedang melatih. Nanti kita pindah tempat selama-lamanya. Haleluya. Dan yang ketiga, baca firman Tuhan setiap hari yang tadi saya katakan. Karena firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku di Mazmur 119 ayat 109. Jadi tanpa firman kita akan kesasar. Seperti kapal tanpa layar, ya katanya ya. Oh, Tuhan Yesus tolong. Jadi kesimpulannya, 1, jaga hati dan pikiran kita. Jaga hati dan pikiran kita, gunakan hati nurani dan pikiran yang sehat, maka akan keluar perkataan optimis dan berkualitas. Yang kedua, miliki kasih dan damai di hati. Kalau itu semuanya terisi, maka yang keluar pasti yang terbaik. Lepaskan pengampunan, jangan ingat-ingat salah orang, hatinya diisi dengan damai sukacita, maka perkataan yang keluar ada perkataan yang berkat. Bukan perkataan ngumpet, bukan perkataan dongkol, bukan perkataannya, tapi perkataan yang memberkati. Jadi kita nggak usah bilang, jangan kalau misalnya suaminya pulangnya ini ngasihnya sedikit, kok begini sih, ngasihnya kok cuma segini. Jadi jangan ngumpet, berkatin aja. Kamu diberkati ya, besok dapat yang lebih besar dari ini. Bulan depan naik gaji, bahkan akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan yang akan memimpin
setiap keluar masuknya. Jadi suaminya berangkat kerja diberkati. Aku dulu kalau suamiku tugas juga di depan pintu, aku ngantar depan pintu. Aku blessing, walaupun di mobilnya aku blessing. Diberkatin ya, dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya. Itu bungkusnya Tuhan, itu perkataan. Ya, nah kita berlatih. Yang ketiga, percaya dalam hati dan beriman, maka Tuhan yang akan menyempurnakan bagian kita. Bagian kita tetap jaga keselamatan yang Tuhan beri. Jadi keselamatan yang Tuhan beri, seperti saya tadi bilang, jangan kita sia-sia. Ya, di Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudara yang kasih, kamu senantiasa taat, ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar dengan Tuhan. Bukan takut karena corona, bukan takut karena vaksin, bukan takut karena hoak-hoak, ya. Terus bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu dia tidak hadir, nggak kelihatan, tapi Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Nah, di situ jadi setiap kita berlatih. Dan apa yang kita berlatih? Amsal 8 ayat 21 katakan, hidup dan mati dikuasai orang lidah. Nah, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buah. Hati-hati menggunakan lidah kita. Tahan kalau misalnya nggak mau ngomong yang jahat, kita tahan dulu. Mesti cepat banget. Beberapa detik tarik nafas, tahan, baru ngomong. Nanti ada perbedaannya. Sekalipun kita mungkin ada gesekan di rumah, tahan beberapa detik. Terus bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus, mampukan aku, oh Tuhan, hampiri dia, dan lain sebagainya. Pokoknya bilang aja sama Tuhan. Dan pilah kata-kata yang akan keluar dari mulut kita. Kata-kata yang membangun, memberkati, menghibur. Jadi kalau kata, oh jangan yang kata-kata senonoh, saya nggak berani ngomong dari sini, ya. Pasti saudara dan kita semua udah tahu, kita jangan gunakan. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut kita, kata-kata yang baik. Tuhan Yesus memberkati, tapi saya ingin cutik berikan ini Filipi 2 ayat 14-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, ya, dan berbantah-bantah. Jadi apapun yang kita kerjakan di tempat dimanapun Bapak Ibu Saudara dikerjakan, bekerja sekarang kita lakukan dengan tidak bersungut-sungut, di pekerjaan, di rumah kah, di kantor kah, dimanapun juga, apapun yang ditempatkan kita jangan berbantah-bantah. Submit sama pimpinan saudara, submit istri sama suami, submit kita itu adalah kepala di dalam rumah tangga kita. Itu wakil daripada Tuhan di dalam rumah tangga kita. Jadi ayat 15 itu supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang di dunia. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan sukacita. Gunakan kata-kata yang baik, pikirkan hal-hal yang baik, isi hati dengan hal yang baik dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Kita percaya ada hal-hal yang Tuhan akan pakai buat saudara dan saya di tengah-tengah pandemik. Di tengah-tengah saat ini adalah duta loh. Pak Alex duta kerajaan surga, Tante Ciliam duta, Pak Hendy adalah duta, Uncle Mike adalah duta di Malaysia di sana, duta kerajaan surga. Kalau duta, saudara tahu duta besar, kedutaan misalnya katakan di Amerika, ya, kedutaan di Amerika itu orang Amerika nggak bisa berhak di sekitarnya itu karena itu adalah Indonesia gitu loh, ya kan? Begitu juga Uncle Mike adalah duta kerajaan Allah, jadi setan nggak berkuasa di dalam kehidupan kita karena kita adalah duta, ya. Sylvia, semua kita, Merlin, rubah paradigma, kita adalah duta kerajaan Allah. Pakai seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Tuhan yang merubah paradigma, merubah hati kita supaya setiap yang keluar dari mulut bibir kita adalah perkataan-perkataan yang penuh kuasa. Jadi kalau kita berdoa buat orang lain itu sembuh, orang lain akan mengenal Tuhan Yesus. Wah, Bu Elma berdoa bisa membuat hatiku damai. Ada apa sih rahasianya di tengah-tengah dia, di tengah-tengah orang, semuanya orang seberang, dia sendiri. Tapi di situ ada sinar pancaran, sinar kemuliaan Tuhan. Orang akan nyamperin dia nanti satu kali bilang, Ma doain aku.
aku. Karena apa? Kekuatan doa dahsyat Tuhan Yesus. Pak Kosim ya, udah melanglang, udah kemana-mana. Menjadi duta dia. Di tengah-tengah kelompoknya. Yang dia pegang itu janji Tuhan. Kalau dia nggak mungkin Tuhan tinggalkan. Tuhan terlalu bawa dia naik. Dan saya percaya di tempat ini kita semua, Kris, bangun Kris, bangkit. Kris, jangan takut Kris, apapun yang kita hadapi di masa-masa ini. William, kamu adalah duta kerajaan Allah, nak. Kamu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Selamatkan generasi. Generasi Yeremia selamatkan. Di tengah-tengah ini, dunia ini sekarang ini, anak-anak muda udah macem-macem gitu loh. Seks bebas, pornografi, game online itu udah yang macam-macam, apalagi kita akan menghadapi ke depan ini metaverse gitu ya. Itu kita perlengkapi pengetahuan kita berdasarkan firman Tuhan. Nanti hikmat Tuhan yang menuntun kita. Dan setiap kalau udah diisi, katakan kuasa Tuhan itu dahsyat. Ada satu kemarin ada yang bilang gini, dia kesaksian, misalnya saya ikut doa pengajar. Ada satu pemuda ya, saya rasa itu ya, dia bilang gini, Tuhan, kata dia, aku mau loh, katanya, jadi donor plasma. Perkataan penuh kuasa. Itu dia belum kena COVID loh. Akhirnya kena COVID ya. Yang Delta. Benar-benar dia jadi donor plasma. Karena apa? Perkataan. Jadi kita jangan sembarangan katakan. Sesuatu itu kita harus benar-benar kita harus connect dulu sama Tuhan. Tuhan, ini kayak begini nggak ya? Ngomong aja, kan dia Bapa. Nah, itu dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, yang percaya, mulut bibir kita dikuasai, diurapi dengan Tuhan. Kita angkat pujian. Kau Allah yang besar. Sebelum nanti ada yang sharing ya. Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau